Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Yunita Octavia pada pembelajaran matematika peminatan. Baiklah, kita awali pembelajaran kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita sekarang adalah rumus kosinus sudut ganda. Baiklah, kita lihat rumus kosinus sudut ganda itu diperoleh dari rumus kosinus penjumlahan dua sudut, yaitu 2 alfa ini ganda artinya 2 alfa ya, berarti 2 alfa ini ganti dengan alfa tambah alfa. Maka cos alfa tambah alfa adalah, ingat rumusnya ya, cos kurang sin. Ini karena dia sama-sama alfa, maka jadinya cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Rumus ini bisa juga dikembangkan memakai rumus identitas trigonometri. Ini materi kita kelas 1, bahwasanya sin kuadrat X kurang cos kuadrat X sama dengan 1. Ingat simbol X dengan alfa itu hanya sekedar simbol, bisa diubah-ubah. Kalau mencari cos kuadrat X saja, berarti sin kuadratnya kita pindah ke ruas kanan, jadinya min sin kuadrat X. Sehingga jadinya cos kuadrat X sama dengan 1 kurang sin kuadrat X. Kalau sin kuadrat X saja yang kita cari, berarti cos kuadrat X-nya pindah ke ruas kanan jadi negatif. Maka sin kuadrat X sama dengan 1 kurang cos kuadrat X. Sehingga rumus cos 2 alfa, jika, ini rumus yang kita peroleh tadi ya, jika cos kuadrat alfanya kita ubah memakai rumus yang ini, maka jadinya adalah 1 kurang sin kuadrat alfa dikurang, ini tetap ya, ini enggak kita rubah, yang kita rubah satu-satu aja. Maka jadinya ini 1 kurang 2, ini min sin, jadinya min 2 sin kuadrat alfa. Kalau sin kuadratnya yang kita rubah, maka jadinya adalah ganti sin kuadrat alfa dengan 1 kurang cos kuadrat alfa. Ini min kali min adalah plus, jadinya cos kuadrat tambah cos kuadrat, jadinya 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Sehingga dapat kita buat kesimpulan bahwasanya cos 2 alfa ada 3 rumusnya ya. Ada cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Yang kedua, itu cos 2 alfa sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Yang ketiga, cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Yang mana dipakai dalam penyelesaian soal itu tergantung apa yang diketahui pada soal. Baiklah, kita lanjut ke perluasan rumus kosinus sudut ganda. Rumus kosinus sudut ganda ini kita peroleh tadi. Kalau kita perluas, kita misalkan 2 alfa dengan P, maka rumusnya menjadi 2 alfa kita misalkan dengan P, berarti cos P sama dengan cos kuadrat P per 2 dikurang sin kuadrat P per 2. Ini dia. Terus yang kedua, cos P sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat P per 2. Yang ketiga, cos P sama dengan 2 cos kuadrat P per 2 dikurang 1. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Contoh soal, diketahui tangen alfa sama dengan 3/4, tentukanlah nilai cos 2 alfa. Kita lihat, ini tangen yang diketahui, sementara kita perlu nilai sin dan nilai cos, makanya kita buat dulu segitiga siku-sikunya. Tangen adalah tadesa, berarti di sini depannya 3, sampingnya 4. Kita cari miringnya, akar dari 4 kuadrat tambah 3 kuadrat, jadinya adalah akar 25, dapat hasilnya 5. Terus untuk mencari cos 2 alfa, berarti kita pakai rumus yang pertama, cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Cosnya tadi cos sami ya, 4/5 dikuadratkan, dikurang kalau sin si demi 3/5 dikuadratkan. Ini 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, ini 3 kuadrat 9, 5 kuadrat 25, jadinya 7/25. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, diketahui sin alfa sama dengan 1/5 akar 3. Yang ditanya tentukanlah nilai cos 2 alfa. Lihat di sini udah ada sinnya, berarti kita pakai rumus yang ini ya. Yang ada sinnya, cos 2 alfa sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Karena sinnya udah ada, berarti nggak perlu kita buat lagi segitiga siku-siku. Langsung masuk aja ke rumus. Jadinya adalah 1 dikurang 2 kali
ganti sinnya berarti 1/5 akar 3 dikuadratkan. Ini 1 dikurang 2, ini 1 dikuadratkan adalah 1, 5 dikuadratkan adalah 25, akar 3 dikuadratkan adalah 3. Ini kita samakan penyebutnya. Kalau ingat, kalau kabataku kalau ada kali ada kurang, kerjakan kali dulu. Berarti ini tetap 1, 1 ini ubah menjadi 25/25, dikurang, ini kalikan 2 kali 1, 2 kali 3, jadi dapatnya 6/25. Kalau udah sama penyebutnya, berarti 25 dikurang 6 adalah 19/25. Kita lihat lagi contoh yang berikutnya. Jabarkanlah rumus cos 4x. Nah, kalau menjabarkan rumus ini kita pakai perluasan tadi. Ganti, kita misalkan 4x dengan ini P-nya itu adalah 4x. Maka untuk yang pertama, cos 4x sama dengan pakai rumus yang pertama nih, cos kuadrat 4x per 2 dikurang sin kuadrat 4x per 2. 4x bagi 2 dapatnya 2x, sehingga jadinya cos kuadrat 2x kurang sin kuadrat 2x. Kalau pakai rumus yang kedua, jadinya adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat 4x per 2. Ini jadinya 1 dikurang 2 sin kuadrat 2x. 4x bagi 2 adalah 2x. Kalau memakai rumus yang ketiga, jadinya adalah 2 cos kuadrat 4x bagi 2 kurang 1. Oke, sehingga hasil akhirnya adalah 2 cos kuadrat 2x kurang 1. Demikianlah penjelasan Ibu Aryan ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.